Hello everyone, how are you doing? I hope you're doing well. Today we're going to learn possessive S, bentuk possessive S. Let's get started. Possessive S. Bentuk possessive S digunakan untuk menandai kepemilikan atau hubungan. Selain itu, juga digunakan untuk membicarakan barang milik orang lain. Selain barang, kita juga bisa membicarakan hewan dan lain sebagainya. Next, cara membentuk pola saat kita menggunakan possessive S ini, yaitu pertama kita sebutkan dulu pemiliknya. Oke, the first thing is pemiliknya dulu yang kita sebut, lalu kita tambahkan apostrophe S, kemudian baru barangnya. Oke, remember pemilik dulu, baru barangnya. Oke, for example, John's car. Kita mau bilang mobilnya John. Mobilnya John. Oke, jadi pemiliknya siapa nih? John. Kita sebutkan dulu John-nya. John, lalu tanda petik S, dan barangnya. Car. John's car. Mobilnya John. Oke, kalau di bahasa Indonesia kita sebut barangnya dulu kan, mobilnya John. But in English, orangnya dulu. John's car. So, if we want to say kucingnya Oliver, oke, kucingnya Oliver. Bendanya nih, atau yang kita mau sebut adalah kucing, pemiliknya Oliver. Jadi kita sebut dulu pemiliknya. Oliver, tanda petik S, lalu cat. Oliver's cat. Kucingnya Oliver. The next example, kita mau bilang rumahnya Joy. Rumahnya Joy. Pemiliknya adalah Joy. Jadi kita sebut Joy dulu. Joy's house. John's car. Oliver's cat. Joy's house. Oke? Ingat polanya, pemiliknya dulu, apostrophe S, baru barangnya. Oke. Berikutnya, untuk membuat bentuk possessive S ini ada beberapa ketentuan nih. Secara umum kita cukup tambahkan apostrophe S saja ke kata benda tunggal. Kata benda tunggal ini maksudnya adalah si pemiliknya ini ya. Gitu. Nah, pemiliknya di sini adalah John. Nah, bendanya yang mau kita bicarakan adalah mobil. Jadi kita mau bilang sebenarnya mobilnya John. Oke, mobilnya John. Nah, kalau gitu John-nya dulu, John apostrophe S baru mobil, John's car. Oke, ingat ya, pemilik dulu baru barang. John's car. That is John's car. Itu mobilnya John. Oke, secara umum cukup tambahkan apostrophe S ke pemiliknya. Nah, ada ketentuan yang lain nih. Kalau pemiliknya ini ada beberapa orang gitu ya. Jadi pemiliknya ini lebih dari satu orang. Kita tambahkan apostrophe saja. Khususnya ke kata benda jamak umum or regular plural noun. Jadi kata benda jamak itu kan ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, yang umum ini maksudnya yang beraturan ya. Beraturan tuh kayak gimana sih? Beraturan itu kata benda jamaknya kita cukup tambahkan S. Oke, jadi kalau satu anak laki-laki, one boy. Tapi kalau dua anak laki-laki, two boys. One boy, two boys. One girl, two girls. One car, two cars. Misalnya kayak gitu. Jadi cukup tambahkan S. Itu kalau yang kata benda jamak berubah beraturan ya. Nah, kita di sini mau bilang bolanya si anak-anak gitu. Anak-anaknya ada beberapa ya. Kalau dari gambar ada 3 orang. Jadi pemiliknya ini ada 3 orang. Bendanya, si bolanya ada 1 gitu. Kita mau bilang, oh bolanya si anak-anak itu. So we say the boys ball. The boys ball. The boys ya. Jadi pemiliknya kan the boys. Karena sudah berakhiran S, kita cukup tambahkan apostrophe saja tanpa S lagi. So we say the boys ball. The boys ball. Oke. Nah,
Bolanya kan satu nih, jadi kita kalau mau nyebut, oh itu bolanya si anak-anak itu yang lagi main. So we say, that is the boys ball. Oke, jadi pemiliknya banyak, bolanya satu. Kita bandingkan dengan yang berikutnya nih. Nah, untuk berikutnya, kita tambahkan apostrof S ke kata benda jamak khusus. Khusus di sini maksudnya yang tidak beraturan ya. Irregular plural noun. Kata benda jamak yang berubahnya itu tidak beraturan. Nah, kalau beraturan cukup tinggal tambahkan S. Tapi kalau yang tidak beraturan ini contohnya, misalnya satu anak itu one child. Tapi kalau dua anak, apakah two childs? No, we say two children. One child, two children. Nah, jadi children ini bentuk jamak, tapi yang tidak beraturan gitu ya. Tidak ada S-nya di situ. Nah, karena tidak ada S, jadi kita kembali ke ketentuan yang secara umum. Kita tambahkan tanda petik S ya. The children's school bags. Jadi pemiliknya nih ada beberapa orang gitu ya, ada banyak. Kalau dari gambar ada 2 orang. Bendanya pun ada banyak nih, kebetulan gitu. Jadi kalau kita mau bilang, oh itu tuh yang ada di sana itu, beberapa barang itu tuh miliknya anak-anak gitu. Tas-tas itu miliknya si anak-anak gitu. So we say, those are the children's school bags. Itu tuh, ya ada banyak gitu ya, itunya si barangnya. Itu adalah tas-tasnya anak-anak gitu. Jadi ini pemiliknya banyak, barangnya ada banyak. Kalau sebelumnya pemiliknya banyak, barangnya satu, makanya kita pakai that ya, that is. Kalau ini pakai those are gitu. Oke, berikutnya untuk kata ganti khusus yang berakhiran S. Nah, maksudnya adalah pemiliknya ya. Jika pemiliknya itu berakhiran S, contohnya Thomas gitu ya, Thomas. Kita dalam kata Thomas itu ada sudah mengandung huruf S. Jadi kita sebenarnya cukup tambahkan apostrof saja gitu. Tapi kalaupun mau ditambahin apostrof S, boleh-boleh aja gitu. So there are two ways. Ya, ada 2 cara untuk kasus yang ini jika namanya berakhiran S gitu. Di Thomas House bisa pakai cara pertama atau cara kedua, tapi yang lebih umum itu cara yang kedua ini. That is Thomas House. Itu rumahnya Thomas gitu. And the next thing is saat ada lebih dari satu pemilik. Nah, jadi pemiliknya lebih dari satu, kita tambahkan apostrof S hanya ke pemilik yang disebut di akhir. Gitu. Jadi misalnya ada 2 orang, kita tambahkannya hanya yang disebut di akhir. Mau ada 2 orang, 3 orang, 5 orang misalnya ya, kita hanya tambahkan yang disebut di akhir. Contohnya, kita mau bilang kucingnya Tim dan Oliver. Kucingnya Tim dan Oliver. Oke, ingat yang mana dulu yang disebut? Ya, pemiliknya dulu. Tim and Oliver. Oke, Tim and Oliver. Nah, kalau Tim dan Oliver yang disebut di akhir yang mana? Yang Oliver kan? Jadi yang diberi tanda kutip S itu Olivernya. Tim and Oliver's cat. Kucingnya Tim dan Oliver. Oke, that is Tim and Oliver's cat. Itu kucingnya Tim dan Oliver. Ada catatan teman-teman, kita tidak menggunakan bentuk posesif S ini untuk hubungan antara objek. Nah, maksudnya apa? Contohnya nih, kalau kita mau bilang namanya jalan gitu ya, atau atapnya rumah misalnya, atau bannya mobil. Nah, kayak gitu itu kan sama-sama objek ya, misalnya sama-sama benda. Nah, kita tidak menggunakan apostrof S, teman-teman. So, instead of using the possessive S, kita menggunakan preposisi of untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan. Jadi kita tidak bilang the street's name, but we say the name of the street, the roof of the house, the wall of the building, kayak gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan apostrof S jika dua-duanya itu orang. Dua-duanya itu benda gitu. Tapi kalau salah satunya orang kayak gitu ya, tadi misalnya orang sama kucing gitu.
Tom's cat gitu ya, kucingnya Tom. Nah, di situ kita pakai apostrophe S. Oke. Now it's time for exercise. Buat bentuk posesif dengan menambahkan apostrophe S atau apostrophe saja. Oke, ingat-ingat ya, coba kalau kita mau bilang handbagnya ibuku, rumahnya Alice and John, alat musiknya para musisi, gimana? Oke, you can pause this video and answer the questions. Dan jawabannya, tada, my mother's handbag ya, my mother. Nah, my mother ini ya secara umum pokoknya aturannya kita cukup tambahkan apostrophe S gitu, karena my mother ini tunggal gitu ya, nggak ada S-nya ya kita tambah apostrophe S gitu. Tapi kalau udah ada S-nya nanti kita cukup tambah apostrophe. Dan kalau ini pemiliknya ada dua nih, dan disebut ya dua-duanya ada Alice dan John. Nah, kita cukup tambahkan yang akhir saja, yaitu John. Jadi Alice and John's house. Nah, kalau the musicians, para musisi ya, musisinya ada banyak nih. Kan dia di situ sudah ada S-nya nih. Jadi kita cukup tambahkan apostrophe saja. The musicians instrument. Alat musiknya para musisi. Gitu. Oke, we have another exercise. Terjemahkan kalimat berikut. Coba ya. Ini adalah bukunya Peter. 1, 2, 3. The answer is, this is Peter's book. Ini adalah bukunya Peter. Ingat, pemiliknya dulu ya, baru bendanya. Peter's book. Another one. Bukunya Charles baru. Bukunya Charles baru. Oke. 1, 2, 3. The answer is, Charles' book is new. There are two ways to express possessive S using this type of name ya. Kalau namanya sudah berakhiran S bisa dua cara, bisa seperti biasa apostrophe S atau apostrophe saja. Next is we have ibunya John tinggal di Seoul. Ibunya John tinggal di Seoul. 3, 2, 1. John's mother lives in Seoul ya. Ibunya John. Johnnya dulu baru ibunya. John's mother. Gitu. Alright, we have another exercise for you. You can answer these questions and please answer the questions down below, okay? And that's it for today. I hope you enjoyed the lesson and I'll see you on the next one. Bye!